Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabelani Prilitya, NPM 18521095. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen angkatan 2018. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Cyberloafing terhadap Kinerja Karyawan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, penggunaan sumber daya teknologi dan informasi perusahaan secara pribadi atau memanfaatkan sumber daya teknologi dan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dalam perkembangannya, temuan Gundry dan Gray ini kemudian dikembangkan istilahnya menjadi cyberloafing, karena aktivitas ini pada perkembangan zaman menggunakan fasilitas internet. Perilaku cyberloafing pegawai dapat dilihat dari penggunaan akses internet di tempat kerja untuk keperluan pribadi selama jam kerja dan menghabiskan rata-rata 51 menit per hari untuk cyberloafing. Ini menurut Lim dan Chen tahun 2012. Penggunaan internet yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dan penundaan pekerjaan ini akan mengarah kepada penurunan produktivitas kinerja bagi organisasi dan keberlangsungan organisasi ke depannya. Salah satu contoh, yaitu pegawai lebih memilih menghabiskan waktu bekerja dengan browsing situs hiburan, sosial media, bermain game online, dan lain sebagainya. Rumusan masalah. Di sini saya menemukan rumusan masalahnya, yaitu apakah cyberloafing berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang cyberloafing pada karyawan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Manfaat penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya temuan pada bidang psikologis industri organisasi mengenai cyberloafing dan kaitannya dengan kontrol diri. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi lembaga tempat penelitian, yakni Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Dapat memberikan kontribusi, khususnya bagi karyawan, dapat mengontrol dirinya dengan perilaku cyberloafing. Yang terakhir yaitu manfaat yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam menegakkan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Di sini penelitian terdahulu saya mengambil dari 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, nama penelitinya Riris Rotu Sitorus. Judul penelitiannya Pengaruh Komitmen Organisasi dan Cyberloafing terhadap Kinerja Karyawan yang dimoderasi oleh Prosedur Kerja atau SOP. Variabelnya yang pertama, komitmen organisasi X1, cyberloafing X2, kinerja karyawan Y. Hasil penelitian ini, cyberloafing tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet pada jam kerja untuk keperluan pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena karyawan menggunakan internet pada saat tidak sibuk atau tidak bekerja. Yang kedua, menurut nama penelitinya Inge Monika tahun 2020, judul penelitiannya Pengaruh Cyberloafing terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Bekerja dan Komitmen Bekerja. Variabelnya ada 4 di sini.
Yang pertama, cyberloving X1, kepuasan bekerja X2, komitmen bekerja X3, dan kinerja karyawan Y. Hasil penelitiannya memberikan bukti empiris bahwa cyberloving tidak memberikan dampak terhadap kinerja karyawan. Kemudian tidak terbukti dampak yang diberikan oleh komitmen bekerja terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku cyberloving yang dilakukan oleh karyawan di tempat. Yang terakhir yaitu nama penelitinya Eko de Palangda tahun 2021. Judul penelitiannya pengaruh cyberloving behavior terhadap kinerja guru SD pada kerja dari rumah akibat COVID-19. Variabelnya ada dua di sini. Yang pertama cyberloving X, kinerja Y. Hasil penelitiannya adanya pengaruh cyberloving behavior, walaupun sangat kecil akan tetapi ini berpengaruh sekali untuk anak-anak usia dini yang menjadi pelajaran selama pelajaran berlangsung. Kerangka penelitian. Di sini saya ada dua variabel. Yang pertama cyberloving variabel X dan kinerja karyawan variabel Y. Hipotesis. Berdasarkan perumusan masalah dan teori yang digunakan, maka saya menyimpulkan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara cyberloving dengan kinerja karyawan. Populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi menurut Sugiono 2013 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, sampel. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah karyawan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan random sampling dan dengan menggunakan rumus Popin. Sumber data. Yang di sini sumber datanya ada dua. Yang pertama data primer. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian. Yang kedua, data sekunder. Sumber penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini saya lakukan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Jalan Raya Negara Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota. Teknik pengumpulan data. Di sini saya teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama kuesioner. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, penilaian untuk masing-masing variabel. Jadi penilaian untuk masing-masing variabel itu kayak sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua, wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Fenomena wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tak berstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang ditelitinya. Ini menurut Sugiono tahun 2014. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip secara langsung data yang diperoleh dari objek penelitian. Peneliti memperoleh data sekunder melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota. Teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik analisis data ada 4. Yang pertama, uji validitas. Yaitu digunakan untuk menguji unidimensionalitas dari masing-masing konstruk. Menurut Chin, tahun 1958, suatu penelitian dikatakan valid apabila nilai indikator loading faktor harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias atau bebas kesalahan error free dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu yang lintas beragam item dalam indikatornya menurut Sekaran 2006. Dalam PLS, uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu Cronbach alpha mengukur batas waktu bahwa nilai reliabilitas suatu variabel dan dapat diterima jika nilai besar 0,6, dan yang kedua composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu variabel dan dapat diterima jika nilai besar 0,7. Itu menurut Jogianto dan Abdillah tahun 2009. Sedangkan hasil average variance extracted atau AVE dapat diterima di mana di atas 0,5. Baiklah, sekian dari hasil presentasi dari proposal saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.